Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Lapawaj dengan NIM 12470501114. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, pertama di sini ada header. Ini include IOStream, yang mana include IOStream ini untuk input output. Include string ini untuk membaca fungsi string yang ada di dalam program. fstream ini untuk membaca data luar seperti txt atau hal lainnya. Nah, iomanip ini untuk angka seperti set precision, dan yang terakhir limits. Limits ini untuk membersihkan input yang salah, seperti nanti ada di program. Nah, using namespace std ini untuk menghindari penulisan std di dalam program. Lanjut ke codingan. Pertama saya menggunakan login di sini, ID user, pass user, kemudian int_1, yang berarti di sini saya melakukan percobaan dari angka 1 ya. Bol ini boolean, valid false, yang artinya diawali dengan salah. Lanjut login dengan 2L ya. Ini ketika si user memasukkan username dan password yang benar, maka akan langsung masuk ke menu utama. Ketika salah, akan muncul login gagal. Anda telah melebihi batas percobaan. Kenapa? Karena di sini kurang dari sama dengan 3. Ketika lebih dari 3 percobaan, maka akan gagal. Nah, lanjut ke menu utama. Nah, pertama ada menu kasir, hitung kasuhan karyawan, tentang program. Lanjut keluar. Nah, di sini ada ini untuk memvalidasi input yang bukan angka. Nah, pertama ada scene file. Di sini scene clear. Di sini scene clear ini untuk reset file state. Nah, kemudian scene ignore. Nah, yang ini untuk membuang input yang tidak valid. Sedangkan continue ini untuk kembali ke awal looping. Scene ignore yang di sini untuk membersihkan buffer setelah input angka. Lanjut ke switch case. Nah, untuk menu switch case ini pertama case 1 atau menu 1. Ini tadi ada menu kasir. Kedua ada untuk hitung kasbon karyawan. Di sini saya memasukkan array juga ya di menu kasir ini, yang mana daftar barangnya ini cuma 100. Nanti jumlah barang akan diinput oleh user. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bawah. Lanjut ketika masuk ke menu 3 yaitu tentang program, akan keluar ini. Program ini buat untuk ini. Tes 4 keluar. Lanjut while pilihan. Nah, ketika memasukkan angka selain 1, 2, 3, 4, maka akan muncul pilihan tidak valid. Lanjut ke fungsi deklarasi ini, menu kasir. Pertama, saya di sini menggunakan fungsi jumlah input, lalu plot. Kenapa memakai plot? Karena untuk menghindari bilangan yang bulat. Nah, jadi plot ini digunakan ketika si angkanya ini desimal atau bukan bilangan bulat. Seperti diskon misalnya, karena diskon ini berbentuk persen, atau bisa juga ditulis 0,1 plot, nanti ada di bawah dijelaskan. Nah, lanjut ke looping ini.
Misalkan si user memasukkan barang ke satu misalnya, maka akan ditambah satu. Terus misalkan si user ini memasukkan jumlah barang yang akan diinput, misalkan yang akan diinputnya ini ada 3, maka akan di looping terus sampai ketiga barang. Jadi barang ke satu, barang kedua, barang ketiga, terus seperti itu. Nah, di sini get line, saya mendapatkan get line agar spasi atau ininya terbaca, karena tidak cukup menggunakan sin saja. Misalkan saya memasukkan nama barangnya ini susu Milo. Nah, si Milonya ini tidak akan terbaca, yang akan terbacanya ini cuman susunya saja. Kalau menggunakan get line, ketika saya memasukkan susu Milo, itu akan terbaca semuanya. Susu Milo, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada ininya, algoritmanya plot subtotal. Plot ya subtotal. Jadi subtotal ini ketika jumlah barang eh, harga, jumlah barang harga dikali dengan jumlah barang. Misalkan eh, jumlah barangnya ini, tadi kan saya membeli susu Milo. Susu Milonya ini berharga 10.000 dikali dengan jumlah barang. Jumlahnya itu ada 3. Jadi 10.000 dikali 3 jadi 30.000, seperti itu. Lanjut ke diskon. Nah, ini if K total lebih dari 100.000, maka diskon sekitar 10, bukan sekitar sih, emang 10%. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Ya, supaya lebih simpel saja. Nah, F ini plot disebut itu. Misalkan jadi 0,1 ini 10%. Kalau saya ganti jadi 2 berarti 20%. 3, 30%, dan sebagainya. Diskon ini ketika diskon dikali dengan total 100.000. Bayar. Nah, bayar ini total dikurangi dengan diskon. Misalkan bayarnya itu 200.000. Nah, jumlah belanjanya itu 140.000. Diskon jadi 14.000. Jadi total bayarnya itu tadi kan totalnya itu 140.000 dikurangi diskon 14.000. Jadi 140 dikurangi 14, sekitar 126.000 bayarnya itu. Lanjut. Di sini struk belanja saya menggunakan looping juga, menggunakan looping for. Nah, plot subtotal ini seperti yang tadi. Nah, lanjut ke ini, ketika si user memasukkan uang yang tidak cukup untuk membayar tadi total belanjaan, maka akan muncul seperti ini, uang tidak cukup, masukkan uang yang cukup. Nah, ini akan terus melooping sampai si user memasukkan angka yang benar. Lanjut kembalian, ini kembalian itu uang 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 bayar dikurangi bayar. Jadi uang uang si pembeli dikurangi dengan eh, yang harus bayar. Jadi kembalian sama dengan ini. Lanjut ke fungsi deklarasi hitung kasbon karyawan. Di sini saya menggunakan ifstream tadi untuk membaca database yang telah saya buat. Data karyawan txt. Nah, jika si file ini tidak terbaca atau tidak terbuka, maka akan muncul gagal membuka file karyawan ini. Nah, ketika berhasil atau ditemukan,
maka akan muncul seperti ini. Misalkan saya memasukkan nama yang ada di database ini, Faiz A contohnya. Maka akan muncul langsung nama Faiz A, posisi sebagai apa, gaji berapa, seperti itu. Upload kasbon. Jadi si user memasukkan akan berkasbon berapa. Contohnya tadi Faiz ini memiliki gaji sekitar 5 juta misalnya, akan kasbon 2 juta. Nah, jadi si gaji dikurangi dengan kasbon 5 juta dikurangi dengan 2 juta. Jadi sisanya itu adalah 3 juta. Seperti itu. Lanjut, nah ketika si user memasukkan nama yang tidak ada di database ini, maka akan muncul karyawan dengan nama Anu tidak ditemukan. Contohnya saya memasukkan nama Diki, kan Diki ini tidak ada di sini, maka akan muncul karyawan dengan nama Diki tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, sekarang saya coba running programnya. Nah, tadi username-nya itu admin 123, passwordnya itu user 1234. Langsung ke menu utama. Seperti itu. Nah, coba saya memasukkannya bukan password atau username yang diminta. Misalkan saya cuma masukkan user saja. Tuh, akan terus melooping. Nah, dan login gagal karena tidak berhasil. Tidak sesuai dengan yang diminta admin 123 dan passwordnya user 1234. Seperti itu. Lanjut masuk ke menu utama tadi. Admin 123 user 1234. Nah, menu kasir, misalkan di sini saya tadi akan membeli dua jenis barang. Yang pertama susu Milo. Harganya itu 20.000. Saya membeli 3, jadi dikali 3 tuh. Yang kedua, saya membeli sampo dengan harga 40.000. Saya membeli 2. Nah, seperti itu. Jadi susu Milo tadi harganya tuh 20.000 dikali 3 jadi 60.000. Nah, sampo harganya 40.000 dikali 2 jadi 80.000. Jadi totalnya itu 140.000 dengan diskon 10%, 10% dari 140.000 itu 14.000. Jadi total yang harus dibayar adalah 126.000. Nah, di sini saya memasukkan uang bayarnya itu 200.000. Jadi kembalian 74.000 seperti itu. Lanjut ke hitung kasbon karyawan. Di sini saya memasukkan nama yang ada di sini. Misalkan saya memasukkan Doyok. Nah, Doyok ini posisinya sebagai office boy dengan gaji 3,5 juta. Doyok ini akan kasbon 2 juta misalnya. Maka sisa gajinya itu tinggal 1,5 juta. Nah, coba kita masukkan bukan yang ada di database ini. Kita masukkan Diki yang tadi Diki. Karena Diki ini tidak ada di database ini, maka akan muncul seperti ini. Karyawan dengan nama Diki tidak ditemukan. Menu program. Nah, ini ke menu program. Di program ini yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah algoritma pemrograman. Mungkin itu saja. Oh, belum. Tadi ketika saya memasukkan huruf dan bukan angka, maka akan error seperti ini, terus melooping. Input harus berupa angka. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di dalam program ini saya sadar masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.